Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi potensi dasar manusia dalam belajar mengajar. Yang pertama, pengertian potensi dasar manusia. Potensi dasar manusia biasa juga disebut dengan fitrah manusia. Fitrah berasal dari kata fatara yang sepadan dengan kata khalaqa dan asya'ah yang digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan pengertian sesuatu yang belum ada dan masih merupakan pola dasar atau blueprint yang perlu penyempurnaan. Fitrah dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah nomor 4402 mengatakan bahwa fitrah diartikan sebagai faktor pembawaan sejak lahir yang bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Bahkan, ia tidak akan dapat berkembang sama sekali bila tanpa adanya pengaruh lingkungan. Berdasarkan Quran Surah Asy-Syams ayat 7-10 telah dijelaskan bahwa dalam fitrah manusia telah diberikan kemampuan untuk memilih jalan yang benar dari jalan yang salah. Berpikir benar dan sehat merupakan kemampuan fitrah yang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan latihan. Yang kedua, yaitu komponen potensial fitrah. Yang pertama adalah kemampuan dasar untuk beragama Islam. Ad-dinul qayyimah, di mana faktor iman inti beragama manusia. Yang kedua adalah bakat atau muwahhib dan kecenderungan atau qabiliyat, di mana fitrah mengandung komponen psikologis yang berupa keimanan pada Allah. Yang ketiga, naluri dan kewahyuan atau revelasi, di mana fitrah dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari segi naluri dan juga dari segi wahyu Tuhan yang diberikan kepada nabinya. Yang keempat, dalam fitrah tidak ada komponen psikologis apapun, karena fitrah diartikan sebagai kondisi jiwa yang suci, bersih, yang terbuka kepada pengaruh eksternal yang dalam hal ini pada wilayah pendidikan. Secara garis besar, potensi dasar manusia dibagi menjadi 4 potensi utama yang secara fitrah sudah dianugerahkan Allah kepadanya. Yang pertama, hidayah al-ghorisiyat, yaitu potensi naluriah. Yang kedua, hidayat al-hasiyat, potensi indrawi. Yang ketiga, hidayat al-akliyat, potensi akal. Yang keempat, hidayat al-diniyat, potensi keagamaan. Yang ketiga adalah pengembangan potensi dasar manusia dalam belajar mengajar. Dalam pandangan pendidikan Islam, agar potensi manusia mampu teraktualisasi sesuai dengan nilai ilahiyah, maka pada dasarnya pendidikan berfungsi sebagai stimulasi bagi perkembangan dan pertumbuhan potensi manusia seoptimal mungkin ke arah penyempurnaan dirinya, baik sebagai abdi maupun sebagai khalifah di bumi. Pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam merupakan sarana untuk membantu peserta didik dalam upaya mengangkat, mengembangkan, dan mengarahkan potensi pasif yang dimilikinya menjadi potensi aktif yang dapat teraktualisasi dalam kehidupannya secara maksimal. Pendidikan berfungsi sebagai fasilitator berkembangnya potensi peserta didik secara aktif sesuai dengan sunatullahnya masing-masing dan utuh, baik potensi fisik maupun psikis, agar dapat terlaksananya tugas manusia sebagai makhluk individu, sebagai abdi dan makhluk sosial, sebagai khalifah di bumi. Maka proses pendidikan Islam harus mampu menyentuh kedua dimensi manusia secara padu dan harmonis, yaitu dengan jalan mengembangkan dan memenuhi kebutuhan kedua dimensi peserta didik. Manusia sangat memerlukan pendidikan, baik formal, informal, maupun non-formal. Maka dari itu,
Pengembangan berbagai potensi manusia dapat dilakukan dengan kegiatan belajar, yaitu melalui institusi-institusi belajar. Yang dimaksud tidak harus melalui pendidikan di sekolah saja, tetapi juga dapat dilakukan di luar sekolah, baik dalam keluarga maupun masyarakat, dan lewat institusi sosial yang ada. Potensi manusia dalam belajar mengajar menurut pendidikan Islam adalah manusia telah dibekali dengan potensi dasar berupa jasmani atau pendengaran dan penglihatan, akal, ruh yang masih perlu pengembangan untuk bekal hidupnya semenjak kelahirannya. Pengembangan ini dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah. Proses pengembangan ini akan berlangsung seumur hidup dan bertujuan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, potensi dasar tersebut dipengaruhi oleh lingkungan atau faktor eksternal. Dalam proses pengembangan potensi pendidikan Islam juga meletakkan prinsip kebebasan dan demokrasi yang memungkinkan manusia untuk berkreasi, mengembangkan potensinya. Akan tetapi, kebebasan ini terikat dengan norma atau aturan yang berlaku di lingkungan masyarakatnya dan norma agama. Baik, sekian dari saya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.